Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Wah, luar biasa katanya. Padahal itu cuman omong-omong doang, itu isi doa. Kenapa Yesus berdoa seperti itu? Karena dia nabi. Nabi sudah ditentukan menjadi nabi. Itu bukan tiba masa tiba akal. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 nomor 14, coba teman-teman baca di sana. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu titik 2, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya, yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lah, parah kan? Karena doktrin Yesus dianggap Tuhan karena sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Sedangkan di data yang lain, Yohanes 1:14, kemuliaan yang ada pada diri Yesus adalah kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bubar. Kalau akal yang menjadi sandaran untuk menjadi Kristen, sayangnya menjadi Kristen itu bukan akal yang menjadi acuan. Masih ada nggak dalil lain yang mengatakan itu? Banyak sekali. Contoh di dalam Efesus 1 nomor 4. Apa kata Paulus di sana pada jemaat yang ada di Efesus? Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Parah bah. Sebelum dunia dijadikan, kita ini semua sudah dipilih. Pengkhotbah 3 nomor 15 malah ditekankan, yang sekarang ada sudah ada sejak dulu, dan yang akan ada sudah lama ada. Kan dalil. Jadi mau kayak mana? Satu-satunya solusi untuk menuhankan Yesus ya doktrin. Tidak boleh kemudian pakai akal, nggak boleh. Karena kalau pakai akal berarti orang ini sudah tamat mempelajari Yohanes 1:14. Sudah tamat mengkaji Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Sudah tamat mengkaji Pengkhotbah 3 nomor 15. Sudah paham betul apa yang tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 14, Amsal 8 dan seterusnya. Salomo ada sebelum langit digariskan. Tapi dasarnya bukan akal, cuman percaya saja. Jadi ya mental semuanya, nggak masuk di logika mereka, saudara-saudara kita ini. Tapi lagi-lagi kita hargai, itu imannya saudara kita Kristen. Itu imannya saudara kita Kristen, bahwa ada kekuatan yang membisik mereka, yang mempengaruhi mereka, yang kemudian menyelimuti mereka, yang mereka sebutkan Roh Kudus. Tetapi sayangnya Roh Kudus ini lupa untuk membuka cakrawala berpikir orang-orang Kristen, sehingga ia menembus kebenaran ilahi yang datang, yang diajarkan oleh Bible itu sendiri. Ada pesan-pesan ilahi di situ, ada. Contoh misalnya seperti yang tadi ya teman-teman, ketika dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 5, atau di penekanan saudara kita Kristen tadi, dia katakan gini, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Udah selesai sebenarnya kalau akal yang dipakai. Satu-satunya itu jangan ditambah-tambah lagi. Ada Tuhan anak, ada Tuhan bayi, ada Tuhan begini. Jangan ditambah, karena Tuhan itu cuma satu-satunya. Kata siapa? Kata Yesus. Jangan ditambah. Tapi karena lagi-lagi bukan karena akal, tapi karena doktrin ya, itu ditabrak semua. Satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal itu pondasinya dua. Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu selesai. Tuhankah dia? Bukan. Ada nggak kuncinya? Ada. Di mana kuncinya supaya Yesus itu betul-betul dengan akal? Orang yang tidak belajar Bible pun paham ketika mereka mendengarkan bacaan yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9. Apa katanya? Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka. Dalam kasihnya, belas kasihannya, Ia mengangkat dan mendorong mereka selamanya dari zaman purbakala. Artinya Yesus bukan Tuhan, karena Yesus utusan Tuhan. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, bukan utusan, artinya bukan Yesus. Bang Suma ada aja. Betul, bukan Yesus. Kata siapa? Kata Yesaya 63 nomor 9, bukan Yesus, melainkan Dia sendirilah.
Tapi Yesus mengaku nggak kalau dia bukan dia? Bukan. Yesus mengaku juga. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan dia rupanya. Makananku adalah melakukan pekerjaan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Ternyata bukan dia rupanya. Ada lagi nggak Bang Suma selain daripada Yesus kesaksian orang muridnya kayak ada? Di mana itu? Coba Anda lihat di dalam khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2 nomor 22. Keren kan? Orang Yahudi harus tahu, kata Petrus. Yang kumaksudkan, yang Petrus maksud adalah, kata Petrus nih, orang Yahudi harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia, untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan utusan Yesus. Seperti yang kalian tahu. Jadi udah selesai. Hidup kekal itu mengenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Kata siapa? Kata Tuhan, kata Yesus, dan kata Petrus. Dan itu dicatat oleh tabib bernama Lukas, asisten Paulus itu sendiri. Hanya saja sekali lagi saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, Kristen tidak dibangun dari proses berpikir. Kristen dibangun dari doktrin dan dogma. Dan itu kuat Al-Quran sampaikan. Mereka bukan mengikuti ajaran Tuhan, mereka tidak mengikuti ajaran para nabi, mereka hanya mengikuti ungkapan, ucapan, uraian dari simbol-simbol doktrin dan dogma nenek-nenek moyang mereka terlebih dahulu. Demikian. Keren. Ya, bisa masuk, Kanita. Itu ya, kita Kristen itu tidak sembarang mengatakan Yesus Tuhan. Bukannya karena dicekokin sama pendeta bahwa orang Kristen itu bisa mengaku bahwa Kristus Tuhan. Pendeta mau cekokin juga nggak bakalan bisa, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu ada di Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, lalu kenapa Yesus itu berdoa kepada Allah Bapa? Karena salah satu tujuannya datang ke dalam dunia selain untuk tujuan utamanya itu kan menebus dosa. Tujuannya yang lain adalah memberikan contoh hidup. Ya, dalam penebusan dosa itu, Yesus itu harus bisa memenuhi semua tuntutan hukum Taurat tanpa kecuali. Dan hukum Taurat itu salah satu hukumnya di Keluaran 20. Yang pertama itu harus tidak ada Allah lain kan, selain Tuhan Allah, dan harus sujud menyembah Dia. Dan itu Yesus lakukan dengan berdoa kepada Allah Bapa. Kalau dia nyembah kepada Allah lain atau dia diam-diam aja, itu dosa dong dia. Nah, lalu doktrin predestinasi itu menunjukkan bahwa Allah berdaulat. Dia yang punya surga, dia yang menentukan siapa yang bisa masuk surganya, bukan manusia dengan usahanya sendiri. Itu ada ayatnya juga, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Lalu kalau manusia itu mau percaya kepada Allah, ya, itu juga itu kan pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Kalau manusia itu tidak bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sebenarnya ada tirai yang menutupi mata rohaninya, dan itu harus dibuka oleh Allah itu sendiri. Jadi selama tirai itu tidak dibuka, itu ya manusia itu selamanya itu memusuhi Allah. Itu ada di Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, ya ini adalah Yesus ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, artinya tentang Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitabmu. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 18. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, itu hanya karena Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Ayat 16, tapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi begitu selubung itu diambil, ada kemerdekaan dari kuasa gelap.
datang kepada terang itu. Sebenarnya 2 Korintus 3 ini bicara mengenai orang-orang Yahudi yang sampai sekarang itu selubungnya belum diambil oleh Allah. Sudah Kanita? Silakan Bunda. Ya, baik. Salam kenal Saudari Nita. Jadi di dalam Bible itu ada 27 data, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dinyatakan dengan sangat valid di sana. Manusia nanti akan dibalas, diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Saya kasih contoh, nanti coba dijadikan sebagai referensi untuk mengkaji lagi. Matius 16 nomor 27, Yeremia 17 nomor 10, Ratapan 3 nomor 64, kemudian Amsal 24 nomor 12, Roma 2 nomor 6, Wahyu 22 nomor 12, Yeremia 25 nomor 14, Yeremia 32 19, Ayub 3 dan seterusnya. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Bang Sul Manusia pakai akan satu dibangun. aja atau dua supaya nggak bingung. Saya jawabnya begitu diborong banyak. Oke. Contoh misalnya di dalam pengakuan Yesus sendiri di dalam kitab saudara di Yohanes 5-nya, di situ Yesus mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur. Mereka yang berbuat baik akan diupah dengan hidup yang kekal, dan mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum. Jadi jelas itu Yesus yang mengatakan itu, bukan saya. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29, kecuali kalau nanti direvisi lagi mungkin ada perubahan. Tapi selama Bible tidak direvisi dalam hal ini, maka 27 data di dalam Bible itu yang mengatakan manusia kelak diupah berdasarkan atas perbuatan mereka masing-masing. Itu satu. Kemudian saya ingin kembali kepada kaidah Quran. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana wa awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la tahtadun. Nanti kita ukur Al-Quran ini. Bisa enggak diterima Al-Quran ini? Ketika Al-Quran mengatakan apabila engkau mengatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab tidak. Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Nah, ini kata Quran. Ini kata Quran. Ketika Yesus datang, Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Seluruh rangkaian ucapan Yesus kepada Bani Israel menanamkan Bani Israel agar percaya kalau dirinya adalah Mesias utusan Tuhan untuk Bani Israel, bukan Tuhan. Nah, mari kita lihat apa implementasi kebenaran Al-Quran ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rangkuman atau cakupan diskusi lintas agama Islam dan Kristen. Di dalam Matius 5 nomor 20, Matius berapa? 28 nomor 20, sorry, nomor 28 nomor 20, Matius 28 maksud saya, nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus ada nggak pernah mengajarkan kemudian menyembah roh? Ada katanya. Di mana itu tertulis? Di dalam Yohanes, kata Yohanes 4. Oke. Roh yang dimaksud di sini apakah makhluk? Bukan. Berarti Yesus mengajarkan menyembah kepada yang gaib, bukan makhluk, bukan roh, bukan setan. Itu satu. Kemudian ketika dikatakan Kristen menyembah kepada makhluk bernama Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak ada. Lalu mereka mengikuti siapa menyembah Yesus? Nenek moyang. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Berarti ketika Al-Quran mengatakan awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun, nenek moyang saudara-saudara kita Kristen pun tidak pernah menerima ajaran dari Yesus bahwa dia harus disembah. Lalu dari mana Kristen mula-mula kemudian menyembah sosok bernama Yesus ini? Apakah mendengarkan perintah Yesus yang adalah ucapan Tuhan yang disampaikan kepada Yesus? No, tidak. La. Walakin akan tetapi orang-orang Kristen mula-mula mengikuti penyembahan kepada Yesus karena nenek moyang mereka lebih dulu menyembah Hercules, Zeus, Attis dan seterusnya. Al-Quran keliru nggak? Tidak. Hari ini Kristen yang hidup di zaman sekarang adalah Kristen yang menyembah kepada Kristus. Ada nggak Yesus Kristus ini mengajarkan mereka? Tidak. Berarti Al-Quran nggak salah? Nggak salah dong. Nah ini saudara. Jadi kalau saudara mengatakan kami menyembah Yesus bukan karena doktrin dogma, lalu karena apa? Karena Yesus yang mengajarkan. Mana dalilnya? Karena di dalam Torah mengajarkan Yesus adalah Tuhan yang nusul jadi manusia. Mana dalilnya? Tak ada.
sampai kemudian kuda bisa sikat gigi sendiri, Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu dalam Bible. Jadi Al-Quran betul, mereka menyembah, mereka beribadah hanya mengikuti nenek moyang mereka sendiri. Kembali kepada kesimpulan kalimat saya, Kristen adalah sebuah agama kepercayaan, aliran keyakinan yang kemudian berdasar terhadap percaya saja, tidak melalui proses berpikir. Demikian. Itu Bang Suma banyak sekali ya. Saya jawab yang saya bisa catat, kalau ada yang kelewatan tolong dikasih tahu. Nah, itu ini Yohanes 5 ayat 29 itu seakan dikatakan yang berbuat baik akan masuk, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi yang mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sejalan dengan firman Tuhan di dalam Kristen itu, di kitab Efesus 2 ayat 8, 9, 10 ya. Dulu Efesus 2. Nah, kita Kristen itu masuk surga kalau memiliki iman yang benar. Jadi iman yang benar itu iman yang benar itu adalah pemberian Allah, dan iman yang benar itu akan menghasilkan perbuatan baik. Tadinya semua manusia tanpa iman yang benar tidak akan bisa menghasilkan perbuatan baik, karena syarat perbuatan baik itu adalah harus benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kita manusia itu sudah jatuh dalam dosa, jadi pandangan kita ngelihat perbuatan baik itu udah terdistorsi sama kepentingan diri kita sendiri, sama rendahnya standar kita. Tapi Allah itu dia punya standar sendiri, dan dia mengatakan syaratnya perbuatan baik itu harus dilakukan untuk memuliakan dia, karena mengasihi dia dan berdasarkan iman. Jadi hanya orang yang telah beriman yang bisa melakukan perbuatan baik. Jadi Yohanes 5 ayat 29 ini menyatakan orang yang berbuat baik akan selamat. Itu artinya orang yang beriman saja yang bisa mengeluarkan perbuatan baik. Efesus 2 ayat 8, 9, 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dalam Kristen perbuatan baik itu selalu dilakukan bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau memperoleh perkenanan Allah, tetapi untuk mengasihi dia, untuk memuliakan dia, untuk berterima kasih kepada dia atas pengampunan, atas kehidupan atau berkat rohani yang dia berikan kepada orang Kristen. Terus itu mengenai Yesus, apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Bangsa Yahudi itu tahu ya, dari sejak keluaran itu mereka tidak boleh menyembah yang non Allah, yang bukan Allah. Nah, tetapi banyak orang ketika mereka sadar mengenai keilahian Yesus, berhadapan dengan siapa, mereka itu sujud menyembah di hadapan Yesus, dan Yesus tidak pernah menolaknya. Yesus sendiri pun di Matius 4 ayat 10 pernah menyatakan kepada iblis, "Nyala iblis, sebab kepada Tuhan Allahmu saja engkau patut dan boleh menyembah." Nah, kenyataannya bahwa Yesus menerima penyembahan, dan Alkitab menyatakan dia tidak ada dosa. Itu kalau dia salah, itu kan dia pasti berdosa kan. Dia terima penyembahan, sedangkan dia bukan Allah, tapi dia menerima penyembahan. Itu dilakukan oleh orang-orang di Matius 2 ayat 11, Matius 8 ayat 2. Lalu apa lagi ya, saya lupa. Capek ya Bu ya? Gantian lah kalau capek. Bukan, aku lupa. Bang Suma bilang apa lagi ya? Filipi 2, tunggu sebentar. 2 ayat 9, 11. Nah, dalam Kristen juga ya, jangan kalian berpikir bahwa kalau kita menyembah Yesus itu Allah Bapa itu seperti dipinggirkan atau tidak memuliakan Tuhan. Kita orang Kristen tahu menyembah Yesus itu
sama dengan menyembah Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah marah, tidak pernah merasa oh ini musyrik atau sebagainya. Karena apa? Di Filipi 2 ayat 9-10 ya. Dan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, maksudnya meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 nih, perhatikan ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa. Jadi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu berarti memuliakan Allah Bapa. Dalam Alkitab juga ketika Yesus itu membangkitkan orang mati, dia sering mengatakan hari ini kau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan, dan itu menuju kepada Kayaknya udah panjang deh, kemuliaan gantian dirinya. kali ya. Gantian kali Bu, coba Banyuma ya. Kayaknya udah panjang deh. Ya, gantian Banyuma, kepanjangan. Iya, baik. Nanti saya juga akan singkatnya. Yang pertama, ketika dikatakan berdasarkan pengakuan Yesus, Yohanes 5 nomor 29, mereka yang berbuat baik akan bangkit untuk kehidupan yang kekal, dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sederhana saja, yang berbuat baik itu kalau Yesus yang menjadi sandaran, maka yang mengikuti ajaran Yesus. Itu yang berbuat baik yang mengikuti Yesus. Orang menjadi Kristen ikut siapa menjadi Kristen? Yesus tidak Kristen. Makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, merasulkan Paulus, mengkitabkan perjanjian lama dan surat-surat perjanjian baru dan surat-surat Paulus. Apakah itu mengikuti Yesus? Tidak. Jadi kalau dikatakan berbuat baik itu adalah kemudian mengikuti Yesus, maka Kristen tidak bisa. Bukan dikategorikan sebagai berbuat baik. Makanya Al-Quran tadi mengatakan mereka hanya mengikuti ajaran nenek Tadi moyang apa? mereka. Makan babi, terus apa lagi? Makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, ibadah minggu, ke gereja, Natalan dan seterusnya, itu bukan ajaran Yesus itu. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Jadi Yesus dia mengatakan yang disebut berbuat baik itu adalah mereka yang melakukan segala perintah Bapa. Matius 19 nomor 16, itu baru disebut berbuat baik. Yang disebut berbuat baik itu adalah mereka yang tidak menghilangkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Meskipun yang paling terkecil, kalau ada orang yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia pembuat kejahatan. Itu yang pertama. Kemudian yang terakhir tadi yang Ibu sampaikan ya, kan saya tidak tanggapi semuanya. Ketika berbicara mengenai Yesus, mengikuti Yesus dan seterusnya, yang Anda uraikan tadi yang terakhir itu, Yesus dia mengajarkan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai, menyamar, memalsukan dirinya seakan-akan dia adalah Yesus. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan kalau hari ini saudara Kristen menyembah Yesus, berarti di atas muka bumi ini hanya ada dua yang minta disembah. Yang pertama Tuhan, yang kedua iblis. Kalau Yesus yang pernah tampil di tengah-tengah jemaat Yahudi dan Yesus tidak pernah meminta dirinya untuk disembah, lalu kemudian ada iblis yang muncul untuk disembah, Lukas 4 nomor 6, dan Yesus mengatakan akan muncul penyesat memakai namaku, maka kalau hari ini orang Kristen menyembah sosok yang bernama Yesus, pertanyaan saya, pencipta langit dan bumi tidak pernah mengaku Yesus, tidak pernah mengaku kemudian Yesus, dan pencipta langit dan bumi juga tidak pernah mengaku sebagai makhluk, sedangkan yang saudara sembah adalah Yesus yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan dan juga kemudian menyatakan dirinya sebagai pencipta. Di mana itu diurai? Lukas 4. Segala kuasa diberikan kepadaku, langit dan bumi. Lalu kemudian ada oknum yang keluar dari kubur mengaku Yesus, mengatakan kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi tidak pernah diberi kuasa. Yang diberi kuasa untuk mencobai, yang diberi izin untuk mencobai hanyalah iblis.
Nah, siapa yang diberi kuasa ini? Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin diberi kuasa. Yesus ketika diberi kuasa langit dan bumi oleh iblis di padang gurun, Yesus tidak terima. Tapi ketika kemudian ada oknum yang keluar dari kubur, dia seketika dituhankan oleh orang-orang Kristen. Siapa sosok yang disembah oleh orang Kristen ini? Sedangkan Yesus, anak Maria, tidak pernah mengajarkan kemudian dirinya untuk disembah. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup ala Yahudi, maka orang-orang yang mengaku Yesus ada dalam dirinya harus hidup ala Yahudi. Berarti tidak ke gereja, berarti tidak ibadah minggu, berarti tidak menyembah Yesus, berarti mereka tidak makan babi, berarti mereka tidak kemudian merayakan Natal, karena mereka hidup ala Yesus, yaitu ala Yahudi. Nah, Kristen hari ini itu hidup ala siapa? Menyembah kepada sesamanya makhluk bernama Yesus, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin ini hal yang perlu dipertajam lagi, bahwa di dalam pengajaran Yesus sendiri meminta Yahudi agar waspada kepada Yesus, Yesus yang palsu, penyesat mengaku Yesus. Hari ini kita lihat Kristen mengikuti oknum yang mengaku Yesus. Silakan. Yesus itu ketika datang itu memang dia takluk kepada hukum Taurat ya. Dalam hidupnya sebagai manusia itu Yesus melakukan segala hukum dan adat istiadat hukum Taurat. Dia makan babi, dia bersunat juga ya. Nah, lalu dan hukum Taurat itu diberikan Tuhan itu untuk apa? Sebenarnya hukum Taurat itu semua menunjuk kepada Yesus. Jadi hukum Taurat diberikan kepada manusia supaya manusia tahu bahwa kamu tuh nggak bisa melakukan semua tuntutan hukum Taurat dengan benar dan sempurna. Nah, nanti akan datang kegenapan dari hukum Taurat, yaitu Yesus Kristus. Dia yang mampu melakukan semuanya. Nah, begitu yang didambakan itu datang, Kristus datang ke dalam dunia dengan dia disalib itu, dia membatalkan hukum Taurat. Ya, hukum Tauratnya sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita orang Kristen sekarang bisa makan babi dan tidak harus bersunat, karena itu sebenarnya dilakukan dulu. Itu hukum-hukum itu diberikan untuk untuk sebagai menunjuk kepada Yesus lah gitu. Jadi ketika Yesus itu datang ya, dia sudah datang, yang kita nggak usah lagi dong melakukannya. Kita cukup percaya kepada Yesus saja sebagai penggenapan hukum Taurat. Dia yang menggenapi hukum Taurat. Kalau kita orang Kristen tidak bisa menggenapinya, kita bersandar kepada pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Dan sebenarnya itu kapan itu ada di gini ya, di sebentar. Di Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat daripada keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat adalah bayangan, bukan tujuan akhir. Yesus adalah inti daripada keselamatan itu yang menjadi penggenapan semua tuntutan hukum Taurat. Lalu Ibrani 10 ayat 9, lalu ia berkata, sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ia menghapuskan yang pertama, yaitu yang pertama itu menunjuk kepada hukum Musa atau hukum Taurat, supaya menegakkan yang kedua. Kalau yang kedua sudah datang, yaitu dirinya, yang pertama itu, hukum pertama itu menjadi usang. Karena itu dalam Alkitab itu dibagi dua. Sebenarnya pembagian itu hanya untuk membantu yang membaca. Di perjanjian lama, yaitu perjanjian Allah yang lama, itu sudah usang diganti dengan perjanjian baru, yaitu kedatangan Yesus dengan hukum kasih karunia. Jadi dengan matinya di atas kayu salib, dia membuka jalan kepada manusia untuk masuk surga, sesuatu yang sebenarnya manusia tidak bisa capai dengan perbuatan baiknya. Lalu itu bicara waspada kepada penyesat. Begini, yang mengatakan Yesus adalah Allah itu adalah
atau anak Allah adalah Allah sendiri. Itu kan pada waktu Yesus dibaptis, itu kan ada suara dari surga kan yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan di Ibrani juga dikatakan, di Ibrani 2 dikatakan, nah Ibrani 1 ayat 6 ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi kepada anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini Allah Bapa loh yang mengatakan kepada anak. Tetapi kepada anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya dan seterusnya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi malaikat saja yang tingkatnya di atas manusia itu diperintahkan untuk menyembah Yesus, apalagi manusia. Jadi tidak heran ketika di Alkitab, di kitab Injil juga ada setan yang mengenali Yesus lalu sujud menyembahnya. Itu nggak usah heran gitu loh. Memang semua harus menyembah Yesus, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Sudah, Kaneta? Ya. Silakan, Ya. Runda. Jadi kalau hari ini kita melihat saudara kita Kristen menyembah Yesus dengan pola yang disampaikan oleh saudara kita, berarti Kristen ini jelas bukan pengikut Yesus, tapi pengikut, mohon maaf nih, Anda sendiri yang mengatakan tadi iblis menyembah Yesus. Berarti Anda mencontoh iblis. Maaf nih, maaf. Anda membawa Markus 5, berarti Anda mencontoh orang gila. Karena di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 itu orang gila yang menyembah Yesus. Mamanya bernama Maria, Yusuf adalah bapaknya, Nikodemus saudaranya, Thomas, Yudas, Yusuf itu tidak menyembah saudara kandungnya. Iblis menyembah Yesus, orang Majus menyembah Yesus, orang gila menyembah Yesus. Kristen hari ini menyembah Yesus. Ikut siapa? Itu yang harus Anda pahami. Sedangkan hukum Taurat itu mengajarkan menyembah kepada Eloah Abraham, Eloah Isa, Eloah Yakub, bukan kepada anak Maria, bukan kepada sepupunya Yohanes, bukan. Bahkan Yesus mengatakan nih, kalau saudara tadi mengatakan Taurat itu adalah bayang-bayang, berarti Anda betul pengikut iblis. Maaf sekali lagi. Karena hanya iblis yang merubah firman Tuhan. Yesus sebagai utusan Tuhan tertulis di dalam kitab saudara sendiri ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 16, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Itu ucapan Yesus. Saya ulang lagi. Kata Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap. Coba, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Apatah lagi batal semua. Lebih mudah. Ada nggak kemudian yang bisa menghilangkan langit? Ada nggak yang bisa menghilangkan kemudian bumi? Ada? Coba. Ada yang bisa menghilangkan bumi? Nggak ada. Itu lebih mudah menghilangkan bumi, melenyapkan langit daripada membatalkan setitik dari hukum Taurat. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi Kristen ini siapa rupanya, weh? Siapa Kristen ini? Siapa Kristen ini? Nah itu tadi, kembali kepada yang saya pertanyakan tadi. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku, berkata akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal, lalu Paulus ini kerasukan apa? Ketika dia mengatakan bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Ini Paulus dapat kerasukan apa dia? Oh, dia kerasukan Tuhan. Kerasukan Tuhan yang mana? Tuhan Yesus. Oke. Kalau Paulus yang datang padanya adalah Tuhan, yaitu Yesus, maka coba Anda telah pakai akal. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang engkau aniaya. Matching nggak tuh? Masuk akal nggak Tuhan dia aniaya tuh?
Akulah Tuhan Yesus yang dianiaya. Kan tidak masuk akal. Lalu siapa yang membisikkan Paulus ini sehingga membatalkan semua hukum Tuhan, sehingga dia berani mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah tinja? Di dalam Amsal berapa? Di dalam Filipi 3 nomor berapa itu teman-teman? Nomor 8 kalau nggak salah. Dia katakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, skubalon. Dan dikatakan di dalam Galatia 5 nomor 4. Bahkan dikatakan dalam Galatia 2 nomor 21. Apa yang dikatakan oleh Paulus kemudian? Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka engkau akan lepas dari kasih karunia. Jadi orang Kristen ini memandang hukum Taurat itu adalah tidak boleh lagi ada hukum Taurat. Sedangkan Yesusnya, subhanallah, dia mengatakan apa? Lebih mudah langit dan bumi itu hilang daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Mana yang sakti nih? Kristen ini ikut siapa sebenarnya? Ikut Yesus. Tunggu dulu. Yesus berkata, hati-hati, akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus. Akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Coba Anda pikir, Yesusnya ketika hidup, dia adalah seorang Taurat, dia adalah seorang praktisi Taurat yang taat. Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapakku. Aku senantiasa melakukan pekerjaan apapun yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Ada nggak Yesus diperintahkan untuk ke gereja? Ada nggak Yesus diperintahkan untuk makan babi? Ada nggak Yesus diperintahkan kemudian ibadah minggu? Ada nggak? Nggak ada. Lalu Kristen ini mengikuti siapa? Mengikuti makhluk yang mengaku Yesus, yang datang membisikkan kepada setiap Kristen yang mereka katakan sebagai Roh Kudus. Itu juga lah yang datang, makhluk itu juga lah yang datang kepada Paulus. Aku Yesus yang kau aniaya. Ketika kemudian ada makhluk ini mengaku Yesus, apa pesan Yesus? Jangan ente percaya, jangan engkau mengikuti dia. Dia penyesat, memakai namaku. Jadi Yesus mengatakan kepada Yahudi akan ada Yesus penyesat. Jangan ikuti dia. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu akan datang, dan Yesus palsu ini akan melakukan banyak tanda-tanda yang dahsyat. Yesus palsu ini akan melakukan banyak mujizat. Tujuannya sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang mengaku, aku melihat Yesus di sini, aku melihat Yesus di dalam bilik, aku melihat Yesus dalam padang gurun, jangan ente percaya itu Yesus palsu. Baca Matius 24 nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai kepada 30, 31. Jadi hari ini kita bertanya nih, saudara Kristen, kami belajar Bible. Yesus yang kami tahu di dalam Bible adalah seorang Muslim yang taat menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan Kristen, saudara-saudara kami yang kami kasihi, sibuk menyembah makhluk yang mengaku Yesus. Ini silakan Anda luruskan kalau masih ada yang mau diluruskan. Demikian. Ini saya bacain ya, Galatia 5, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Maksudnya kuk perhambaan apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat itu memperhambakan diri manusia kepadanya. Karena tuntutannya kan harus sempurna, bisa terus tanpa gagal. Dan sebenarnya berujung kutuk. Jadi karena tidak bisa melakukan, ya berujung kutuk. Nah, tapi Kristen itu merdeka.
Nah, ayat kedua ya, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi boleh saja masih mau melakukan hukum Taurat, masih sunat, masih nggak mau makan babi, terus apalagi hukum-hukum yang lain, tidak makan segala macam binatang-binatang yang haram di kitab Perjanjian Lama ya. Artinya apa? Kalau kamu menyunatkan dirimu melakukan hal-hal itu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Artinya penebusan Kristus Yesus itu tidak berlaku bagimu. Artinya apa? Kamu tidak di bawah hukum kasih karunia bahwa kamu bisa masuk surga karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Ayat ketiga, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi orang Kristen atau orang siapapun yang menyunatkan dirinya wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Itu adalah tuntutan dari Allah, karena Allah itu suci. Ya, dia tidak mau yang najis-najis masuk ke dalam surga. Ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Orang Kristen itu semuanya kalau sudah percaya hidup di dalam kasih karunia. Apa? Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan tapi Allah berikan gratis. Jadi keselamatan itu Allah berikan gratis. Kristus yang melakukan penebusan dosa, kita terimanya dengan iman, bukan atas hasil usaha manusia atau orang itu sendiri, tapi pemberian Allah. Nah, ayat 5, sebab oleh roh yang dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadinya kalau orang sudah percaya kepada Kristus mau disunat nggak mau, kalau mau disunat boleh, tapi bukan untuk tujuan untuk keselamatan, untuk tujuan kesehatan itu boleh, karena Allah itu kan melihat motivasi. Jadi kalau kamu berpikir oh aku harus melakukan ini dan itu supaya masuk surga, justru itu membawa kamu ke neraka. Itu artinya sebab hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kasih apa? Kasih yang Allah miliki. Allah itu menunjukkan kasihnya kepada manusia yang tidak bisa berbuat kasih dengan jalan memberikan dirinya sendiri mati menebus dosa manusia di atas kayu salib. Lalu tanda-tanda mengenai Yesus palsu ya. Tanda-tanda mengenai, memang banyak ajaran sesat, tapi nah, itu Alkitab menyatakan kalau salah satu cirinya itu di 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Kristus Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi kepercayaan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia itu mutlak. Dan ayat 15 di 1 Yohanes 4 ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi mengaku juga Yesus adalah Allah atau anak Allah juga sama pentingnya dengan kepercayaan bahwa Yesus datang sebagai manusia. Nah, tidak ada orang lain di muka bumi ini yang melakukan hal itu kecuali orang Kristen. Jadi kalau misalnya nggak mengaku yang lain-lain atau mengaku ngajarin yang lain-lain, ya itu boleh dikatakan sebagai tadi ya, memberikan tanda-tanda Yesus palsu. Sudah kan Ita? Dah. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi jelas di sini Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Paulus sanggah tuh. Paulus mengatakan apa? Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu lepas dari karunia, engkau lepas dari Kristus. Tuhannya mengatakan, kalau ente tidak melakukan hukum Taurat, ente aku kutuk. Paulus mengatakan, tunggu. Jangan dengarkan itu, kau harus dengarkan aku. Kalau kau sunatkan dirimu, kalau kau kemudian mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu akan keluar dari kasih karunia.
Kamu hidup di luar kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus. Nah sekarang Kristen ini ikut siapa? Itu sederhananya tuh. Sederhananya itu di situ. Yesus dia mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap. Kata Yesus. Kata Tuhannya Yesus, yang dimaksud di sini adalah Bapa yang mengutus dia. Orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, terkutuklah dia. Nah, jadi Yesus mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu jangan kau tidak lakukan. Kalau kau tidak lakukan, kamu dikutuk oleh Tuhan. Makanya dikatakan dalam Matius 5 nomor 19, orang yang meninggalkan hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk membatalkan, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Tapi Paulus karena kedatangan makhluk yang mengaku Yesus, dibantah firman Tuhannya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di dalam kasih karunia, di luar kasih karunia, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Bahkan kalau kita melihat seperti yang dibacakan oleh saudara kita tadi, dikatakan gini, supaya kita Kristen sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan Kristen. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi kamu dikenakan kuk penghambaan. Apa kuk penghambaan ini katanya? Yaitu perintah-perintah Tuhan harus ditinggalkan yang ada di dalam hukum Taurat. Ini apa maksudnya? Tipikal Kristen yang kemudian lari dari perintah-perintah Tuhan, bahkan membebaskan diri dari hukum-hukum Tuhan, sama seperti ajakan iblis yang datang kepada Adam agar meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi ketika Adam diberi perintah, hei Adam, jangan kamu mendekati buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang tuh, jangan kau dengarkan, jangan mau diberikan lagi dibawa ke penghambaan, jangan. Justru kalau kau makan kau akan hidup yang kekal, kata iblis. Nah, ketika Yesus datang mengajarkan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Paulusnya datang tuh. Tapi bukan Paulus datang begitu saja. Sebelumnya dia dilantik dulu. Dilantik oleh siapa? Oleh makhluk yang ngaku-ngaku Yesus. Hei Paulus, sini. Ya paman, aku Yesus loh yang kau niaya. Apa? Kenapa? Kamu ajarkan semua orang untuk menyembahku ye. Kamu pokoknya selamat. Kamu pokoknya selamat. Ini yang terjadi kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6. Hei Yesus, ya paman, sembah aku, kata iblis. Kalau kau sembah aku wahai Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Jadi kalau kita melihat narasi-narasi yang dibangun oleh saudara kita Nita, itu seperti sedang mewakili makhluk yang datang kepada Adam. Wahai Adam, jangan kau dengarkan, harus kau makan supaya kau hidup kekal. Sama seperti yang datang kepada Kristen. Kamu tidak boleh lagi tunduk di bawah penghambaan, yaitu hukum Torah. Kamu harus bebas sebebas-bebasnya. Ini kok ada kemiripan gitu loh. Ada kemiripan. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Coba kalau kita lihat di dalam Matius 24 nomor 15 ya. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci, maksudnya dia adalah penjahat yang bertopengkan manusia suci. Apa itu manusia suci? Ya tentu anak-anak Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin kotor, maka orang-orang suci ya mengaku anak Tuhan. Apabila kamu melihat orang pembinasa keji ini duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, barulah kamu akan melihat. Apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Siapa dia? Dia adalah sang pembinasa keji. Sebagaimana yang dinubuatkan di kitab Nabi Daniel 7 nomor 25. Pembinasa keji ini itu memutarbalikkan firman yang maha tinggi. Nah, firman yang maha tinggi mengatakan apa?
Terkutuklah orang yang meninggalkan hukum Taurat, tidak mempraktekkan hukum Taurat yang perbuatan. Nah, sang pembinasa keji membantah itu. Oh tidak, justru hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu skubalon, tinja. Tak boleh lagi kita taat kepada hukum Taurat itu. Kita sudah merdeka. Ini kata siapa? Kata si pembinasa keji. Itu kata siapa? Menurut Yesus. Menurut Yesus, sang pembinasa keji ini akan menentang Sang Yang Maha Tinggi. Di mana tertulis Matius 24 nomor 15. Apa tanda-tandanya sang pembinasa keji? Mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus di dalam bilik. Dan itu mohon maaf, itu sangat kuat terindikasi adalah Paulus, pendiri agama Kristen. Demikian. Matius 24 ayat 15, pembinasa keji itu tidak bicara mengenai Paulus, itu bicara mengenai nubuat dari Nabi Daniel yang sudah digenapi. Ya, jadi nggak ada hubungannya sama Paulus. Nah, jadi gini Pak, jadi kita orang Kristen itu merdeka, tidak usah melakukan hukum Taurat itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri lagi, ya, karena tuntutan Allah itu kan harus sempurna. Yesus menyatakan karena itu engkau harus sempurna, sama seperti Allah adalah sempurna. Gak ada manusia yang bisa sempurna, Pak. Jadi itulah sebabnya Yesus datang ke dalam dunia. Dia itu menggenapi semua tuntutan hukum Taurat dalam hidupnya. Dia melakukannya tanpa celah, tanpa dosa sepanjang hidupnya. Nah, dengan itu, karena dia juga adalah Allah, penebusannya di atas kayu salib itu mampu menebus semua dosa yang dunia lakukan. Itu ada di Yohanes 9, Yohanes 6 ayat 29 ya. Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi semua dosa yang dilakukan orang di dalam dunia, mulai dari dunia itu ada sampai nanti dunia itu kiamat, itu Tuhan Yesus itu menyediakan pengampunan atau penebusan dosa. Jadi yang manusia lakukan adalah begitu dia sadar dia tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat, dia itu harusnya datang kepada Kristus, percaya, minta pengampunan, bilang, ya Yesus, kau sudah menggantikan aku, menebus dosaku, sesuatu yang tidak bisa aku lakukan, tolong ampuni aku. Seperti itu. Nah, kita orang Kristen itu melakukan hal itu semua. Sudah yang namanya orang Kristen yang benar-benar pasti dalam satu titik dalam hidupnya, satu saat dalam hidupnya pasti sudah pernah melakukan hal itu. Nah, pada saat itulah Allah itu memberikan kebenaran Kristus kepada kita. Jadi bahasa teologisnya itu kita diberikan kebenaran Kristus dikenakan kepada kita, bukan kebenaran kita sendiri sebagai manusia berdosa yang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Jadi Allah itu melihat kebenaran anaknya, bukan kita lagi, bukan saya lagi, tapi memandang kepada anaknya, gitu loh. Baru Allah itu bisa menerima kita masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu Paulus itu dia benar-benar rasul, dan dia itu dipilih oleh Yesus sendiri. Itu ada di Kisah Rasul 9. Kalau misalnya dia itu berbohong, kan bisa misalnya dia berbohong, itu rasul-rasul tidak akan menerima dia, Pak. Karena orang Kristen zaman itu, terutama rasul, tahu Paulus itu sangat membenci orang Kristen. Jadi ketika Ananias itu disuruh mencelikkan mata Paulus, Ananias pun takut, tapi kan itu perintah dari Tuhan. Nah, Ananias tetap datang kepada Paulus, dicelikan matanya. Lalu Paulus itu diterima baik oleh rasul-rasul yang lain, Rasul Petrus, Yakobus dan sebagainya. Itu menandakan bahwa memang dia sudah benar-benar sungguh bertobat. Jadi nggak masalah. Semua manusia dari sejak lahir itu semua pasti memusuhi Tuhan. Nah, ketika dia bertobat, baru dia bisa tidak menjadi musuh Tuhan lagi. Nah, itu dia akan diberikan hati yang baru yang tidak memusuhi Tuhan. Jadi nggak masalah Paulus itu begitu, selama dia masih ada selama ada pertobatan yang sejati dalam hidupnya, dan itu terbukti dia ceritakan di dalam Kisah Rasul 9. Sudah.
Baik, gini, saya ingin mengerucutkan diskusi kita ini biar lebih memberi edukasi ya. Tadi saya membawa narasi di Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya harus kembali kepada kitab Daniel dong. Pembinasa keji menurut Nabi Daniel itu adalah dia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Hukum Taurat itu adalah hukum yang disampaikan Tuhan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu bisa selamat. Begitu juga kata Quran dalam surah Al-A'raf ayat 145. Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu bisa hidup. Nah, sedangkan Paulus berkata dalam Filipi 3 nomor 8, hukum Taurat itu adalah kotoran, tinja, sampah. Pertanyaan saya mungkin bisa dijawab. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu bahwa hukum Tuhan itu adalah kotoran, sampah, skubalon? Siapa yang mengajari Paulus bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah? Silakan. Oh ya, Filipi ya. Ya. Filipi 3 ayat 8. Bukannya ya, itu maksudnya dianggap rugi. Skubalon itu Ya. bahasa Yunani. Skubalon artinya sampah, tinja atau kotoran. Nah, siapa yang mengajarkan Paulus? Makhluk apa yang telah merasukinya? Ingat, di dalam nubuatan Yesus terhadap orang yang bertobat lalu menjadi pembinasa keji, di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Apa kata Pak Yesus di situ? Ada orang bertobat, iblisnya keluar. Iblis yang keluar ini ke padang gurun memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali kepada orang yang bertobat ini. Dan setelah orang ini bertobat, masuk kembali iblis menjadi 8 iblis di dalam tubuhnya. Dan ada oknum yang mengatakan ada iblis di dalam dirinya untuk menggoco dia. Nah, itu nubuat dan sudah digenapi. Dan kalau kita lihat pengakuan Yesus, Giliran saya ngomong, saya baru satu patah kata, kamu udah ngomong panjang lagi. Ya sudah, aku Ngomong dulu bertanya, ya. berarti tolong dijawab. Berarti Ibu boleh menjawab panjang lebar. Silakan. Tolong, dari mana Paulus mendapatkan bisikan kalau hukum Tuhan yang menyelamatkan Bani Israel itu ternyata adalah kotoran sampah? Silakan. Ini justru Paulus di Filipi itu dia memberitahu bahwa dulu dia adalah pelaksana hukum Taurat yang amat ketat. Menurut pikiran dia tuh wah, saya tuh udah bagus banget dalam melakukan tuntutan hukum Taurat ya. Karena dia itu kan dari orang Ibrani asli kan. Di ayat di Filipi 3 ayat 5 dikatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Jemaat ini maksudnya orang Kristen. Dan Panjang Paulus tapi itu harus bilang, Ibu maaf harus mengarah kepada pertanyaan. Silakan. Ya. Dan Silakan. nah, ini tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Menurut Paulus dia tidak bercacat. Nah, itu Paulus buta ya dulu ya. Nah, tapi sekarang setelah pertobatannya dia itu melepaskan hal itu semua. Karena apa? Dia tahu bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus ya. Jadi setelah Paulus tahu dan sadar siapa Yesus Kristus itu, bahwa dia mati itu sebenarnya itu melakukan hal yang Paulus dulu pikir dia bisa lakukan, setia melakukan hukum Taurat ini itu segala macam, berusaha tanpa cacat celah. Begitu dia sadar kenapa Kristus itu datang dan mati, nah dia lepaskan itu semua. Dia tahu itu nggak ada Ya, gunanya. pertanyaan Itu yang saya, Bu, harus
dia pegang adalah Ada host iman nggak nih? kepada Kristus. Silakan Kanita, gantian Kanita. Bukan. Pertanyaan Oh, saya tolong pertanyaannya dikasih kan, ruang, iya, saudari. iya. Iya. Belum Ya, mengarah ke bukan. jawaban. Belum mengarah ke Siapa jawaban. yang membisikkan Paulus mengatakan hukum Tuhan yang menghidupkan justru sebagai kotoran? Siapa yang mengajarkan Paulus demikian? Itu pertanyaan saya. Otomatis ada Siapa? dalam pikiran kita sendiri, Pak. Kita buang sesuatu hal yang tidak ada guna. Kalau misalnya Bahkan- udah kita tahu ada hal yang lebih bagus, yang yang sempurna, itu kan kita kan mau ambil yang sempurna itu kan. Yang hukum yang lama ya kita buang karena nggak ada guna, nggak bisa Lah, menyelamatkan. Itu maksudnya Paulus. Hukum Tuhannya ini menghidupkan. Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, Ulangan 6, ajarlah anakmu, cucumu, keturunanmu pada saat dia berjalan, berdiri, tidur, baring, duduk. Ajarlah mereka, bahkan tuliskanlah di pintu-pintu kalian. Itu agar kalian hidup. Yesus mengatakan itu juga. Siapa yang mengajarkan menghilangkan hukum Torah, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Matius 5 nomor 19. Paulus justru mengatakan bahwasanya tiket untuk mendapatkan hidup kekal itu adalah sampah, tai, tinja, skubalon. Nah, pertanyaan saya, ini Paulus mendapatkan bisikan dari siapa? Tuhan memberikan bisikan kepada Musa berupa Torah hasilnya. Yesus menerima kemudian bisikan dari Bapa berupa Injil jadinya. Paulus mendapatkan bisikan dari mana? Terdapat 13 kitab jadinya. Pertanyaan saya itu, kalau Tuhan meneguhkan hukum-hukumnya dalam hukum Torah, Yesus sebagai duta Tuhan, utusan Tuhan meneguhkan hukum Torah, Paulus ini siapa? Mengatakan hukum Tuhan yang menyelamatkan dan menghidupkan ini sebagai tinja. Dapat Di ilmu dari Perjanjian mana Lama, Paulus ini, Bu? hukum Silakan. Taurat, ya, di Perjanjian Lama itu hukum Taurat diberikan tapi tidak pernah bisa menyelamatkan manusia. Tujuannya kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama itu menunjukkan dosa bisa itu jawab ini. apa. Lalu menunjukkan standar kekudusan Allah, ya. Lalu menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Jadi kalau misalnya orang-orang Israel itu melakukan upacara penebusan dosa zaman Perjanjian Lama, itu harus mereka tahu nanti akan ada yang lebih yang sempurna yang akan datang, yaitu Kristus, yaitu Mesias. Harusnya itu gitu loh. Nah, dan kalau yang Kristusnya sendiri sudah datang, ya yang Bu, pertanyaan Bu, jawab. Pertanyaan saya, Ibu, siapa yang ngajarin Paulus menghujat hukum Tuhan, mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinja? Siapa yang mengajarkan Paulus itu? Yesus sendiri, kan Yesus angkat dia sebagai rasulnya. Yesus yang mana yang mengajarkan membuat Yesus yang mengatakan hukum? memanggil Paulus menjadi rasul di Kisah Rasul 9. Nah, Yesus yang mana dulu? Kalau Ketika Yesus Paulus itu ada di mana tadi? Ada di kitab apa? Filipi kan? ya Ya kan? Filipi 3 ini. Kan? Ini kalau Filipi kamu baca 3. nih ya, Filipi 3 ya. Ini kan Filipi Ya. 3 surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa kata pembukaannya? Dari Paulus dan Timotius, hamba Yesus Kristus. Nah, Yesus yang mana? Kalau Yesus hamba yang Yesus Kristus. Ibu. Jadi dia menulis di bawah otoritas dari Yesus Oke. Kristus. Gitu loh. Yohanes 17 nomor 8, Ibu. Yesus mengatakan segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ada enggak firman yang diterima murid-murid Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit mengatakan hukum Tuhan itu Ada enggak? Kalau tidak ada, berarti yang datang menyampaikan firman kepada Paulus bukan Yesus. Saudara Love, thank you. Gini ya. Ya, silakan. Kita orang Kristen tahu bahwa semua penulis Alkitab itu diilhami oleh Roh Kudus, dan ada ayat yang menyatakan bahwa semua yang ditulis ini sudah cukup untuk mengantar manusia kepada keselamatan. Jadi Alkitab ini sudah cukup, dan masih ada hal-hal lain yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi kalau itu dibuat atau ditulis itu
buku satu dunia itu juga nggak bakalan bisa cukup untuk memuaskan. Iya, pertanyaan Bapak. saya, Jadi Ibu. kalau Bapak menuntut, harus Paulus ada begini, harus ada Ya, begitu. Yesus kan Ya, nggak sebagai bisa, penyampai Pak. Tapi firman. Yesus- kalau dipelajari keseluruhan Alkitab itu akan menuntun, akan membuat kita paham bahwa Apa yang mau tak ada dipelajari di Bible keselamatan, itu? tidak ada keselamatan Selain menghina dari para hukum nabi, Taurat. menghina Tuhan, apa yang mau dipelajari di Bible? Itu kan menghina Tuhan itu, Bu. Dengan mengatakan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa yang menjadi sumber keselamatan Bani Israel adalah tinja, sampah, kotoran. Itu penghinaan. Sekarang pertanyaan saya, seketika Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan, Yesus Bukan sudah menamakan. penghinaan, jangan anggap selalu kata-kata seperti itu penghinaan, tergantung dari Mengatakan motivasinya. ucapan Dalam Pak Prabowo itu sebagai tinja itu hinaan. Apalagi ucapan Tuhan. karena yang benar, yang sejati itu sudah datang. Nah, Siapa jadi, yang sejati yang Anda maksud? Yesus Sedangkan Kristusnya sudah datang. Yesus Jadi yang melakukan mana? hal itu, Di mana melakukan saudariku? hal seperti Di mana itu saudariku seharusnya Yesus seperti- mengajarkan tidak ucapan ada itu? guna. Di mana Yesus mengajarkan ucapan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah tinja? Di mana Yesus mengajarkan itu? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, mana? Mana penyampaian Yesus kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah tinja? Mana? Ada? Gak ada kan? Paulus menulis suratnya nanti di tahun 50 mulai. Siapa yang datang kepada Paulus di tahun 50 itu? Sedangkan Yesus menamatkan ajarannya di tahun 33. Dan tidak pernah Yesus mengatakan bahwa hukum yang datang kepada Musa adalah tinja. Siapa ini? Pembinasa keji bukankah dia? Kalau dia bukan pembinasa keji, berarti derajat dia lebih tinggi daripada Yesus anak Maria. Kenapa? Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan yang dibekali dengan mukjizat tidak pernah terlontar dari mulutnya, bahkan pikirannya sekalipun, kalau hukum Tuhan yang datang kepada itu adalah tinja. Coba Anda lihat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 2 nomor 29. Apa yang disampaikan di sana? Apa yang Yesus sampaikan kemudian ketika dia bercerita tentang dirinya? Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa senantiasa menyertai aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Berkenan tidak Tuhan kalau ada orang mengatakan hukum-hukumnya itu adalah tinja, sampah? Berkenan enggak Tuhan? Kira-kira deh. Berkenan enggak Itu Tuhan? Ayo. artinya itu sesuatu yang tidak layak dan tidak boleh dipertahankan lagi gitu loh. Ngapain Berarti dilakukan Paulus hal lebih layak itu? Anda tuhankan kalau begitu. Sedangkan Yang layak contoh nih, adalah Yesus Kristusnya. Kan ya dia Yesus yang mana? pengenalan Yesus di- yang mana? Karena Yesus yang pengenalan mana? ayat 8 kan? Segala Yesus sesuatu yang mana, menganggap Ibu? rugi. Karena Yesus yang pengenalan mana? akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oke, berarti Paulus sudah kedatangan Pak Yesus yang adalah bukan anak Maria. Karena seluruh murid Yesus di dalam ucapan Yesus itu sendiri tidak ada satupun di antara mereka murid-murid Yesus yang asli menganggap Yesus itu Tuhan. Siapa kata? Kata Yesus. Di mana dalilnya? Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya telah menerima segala firman dari Yesus yang berasal dari Sang Bapa, dan muridnya percaya Yesus rasul, utusan Tuhan. Sedangkan Paulus ketika kedatangan sosok Yesus, katanya Yesus adalah Tuhan. Mana yang betul? Pengakuan Yesusnya atau pengakuan Paulusnya? Dan ingat, di antara Yesus dan Paulus ada Yesus palsu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ayo. Jadi kalau kita melihat Ibu, mohon maaf nih, bukan saya menggurui, Matius 24 nomor 15 itu di Daniel jelas sekali dikatakan, dia sang pembinasa keji mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Yang maha tinggi mengatakan hukum Taurat itu menghidupkan, hukum Taurat itu mensucikan.
Hukum Nah, Taurat itu nggak ada hukum hubungannya dengan Paulus, Matius. Kan tadi saya udah bilang. Lalu yang dinubuatkan oleh Daniel ini siapa? Yang menentang yang maha tinggi, yang mengatakan hukum yang maha tinggi itu sampah tai, itu siapa? Itu kalau nggak salah bicara mengenai kejatuhan Yerusalem deh, nggak ada hubungannya dengan Paulus. Itu nggak bicara. Kejatuhan mengenai Paulus. Yerusalem itu kaitannya dengan Paulus juga. Nggak ada hubungannya. Nah, sekarang ya, tadi kapan kan kebangkit- dibilang ya, saya tolak mentah-mentah ya tadi ya klaim yang Oke, tadi. sekarang begini, Bu. Ya, Ibu, tadi silakan kan Anda dibilang, berbicara. Murid Yesus Silakan tidak Ibu ada yang berbicara percaya setelah Yesus ini. adalah Allah. Setelah ini silakan Ibu berbicara. Adakah Yesus menentang hukum Taurat? Kalau ada, tolong tunjukkan dalil. Dan bandingkan dengan pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah, tinja. Ayo, berikan satu data dari pengakuan Yesus bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Itu tertulis di mana? Seorang Yesus yang adalah lahir tanpa ayah, dia adalah penginjil, dia adalah rabi, dia adalah anak Tuhan katanya, tidak pernah berani mengatakan itu. Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ini jangan kaget ya Bu ya. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jangan kaget. Baca nomor 50-nya. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Hukum Taurat itu apa? Hidup kekal kan? Kenapa Paulus mengatakan hidup kekal itu adalah Justru sampah? Hukum Taurat buntutnya adalah maut, ujungnya maut, karena nggak bisa Kata melakukan siapa? hal itu. Nah ini saya tanya, kata siapa hukum Taurat itu maut? Galatia 3. Nah, Paulus berarti kan? Lagi-lagi Paulus kan? Sama, Paulus aja yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Paulus juga yang mengatakan Ini ya. hukum Taurat itu dosa. Ini Silakan. ya, karena semua Silakan. orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi kalau Kata siapa? di bawah pekerjaan hukum Taurat berada Kata di bawah siapa? kutuk. Sebab Kata siapa? ada tertulis terkutuklah Kata siapa? orang yang tidak setia melakukan Kata segala siapa? sesuatu Ibu, yang kata tertulis siapa, Bu? dalam hukum Kata siapa, Bu? Taurat. Ya itu Ulangan ditulis 30. oleh Paulus di Galatia. Paulus lagi kan? Nah. Paulus lagi. Sedangkan Tuhan Kalau kamu sendiri baca mengatakan, ya, Ibu. Galatia Ibu. 1 dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga Tapi bukan karena- oleh seorang manusia, melainkan berarti bukan oleh Yesus. Kristus. Berarti bukan Melainkan Yesus. oleh Kristus. Berarti Loh, bukan Yesus ini yang asli. Galatia Yesus 1 yang ayat asli 1. manusia atau bukan? Yesus yang asli Melainkan manusia atau oleh bukan? Yesus Ibu, Kristus. Tadi kan saya Ibu, udah bilang, Yesus kalau yang orang Kristen harus Ibu, percaya Yesus sebagai manusia dan juga dia adalah Allah. Dua-duanya. berarti itu Ibu harus bukan ada. pengikut Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Ada nggak Yesus mengatakan aku Tuhan? Untuk hidup kekal. Ada nggak Bu? Sedangkan di dalam kajian yang diajarkan oleh Yesus di sinagoge, coba Anda baca Ulangan 30 nomor 11. Sebab perintah hukum Taurat yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Itu kata Tuhan. Itu kata Musa alaihissalam. Dan itu juga diajarkan kemudian oleh Yesus alaihissalam kepada Bani Israel. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau Iya. hukum Taurat itu, sabar Bu. Di mana Yesus pernah mengatakan kalau hukum Taurat itu adalah sampah, sedangkan Yesus mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 12 nomor 50. Saya Mana yang yakin Anda Yesus ikuti? kalau misalnya ditanya sekarang, dia akan menjawab ya memang hukum Taurat adalah sampah. Tapi Di mana? Tid- Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Gini loh. Ya Kamu Allah, nggak bisa ya Karim. memaksakan pikiran kamu. Saudara Oh, jangan harus ada memfitnah tulisan Yesus. ini. Oh, Saudara harus ada jangan tulisan memfitnah ini baru. Yesus. Nggak bisa. Saudara jangan memfitnah. Yesus sendiri mengatakan Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa Anda ngarang bebas? Kenapa Anda ngarang bebas? Yesus tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, itu seringkali. Nah, terus kenapa Anda bebas berkata lakukannya. apa saja? Itu sebenarnya apa? Menunjukkan betapa eratnya Betapa dan erat. betapa samanya dia dengan Allah Bapa yang Ya mengutusnya. ampun ya Allah ya Karim. Kalau pencipta langit dan bumi, Mazmur 33 nomor 9, aku hanya berkata seenak perutku, maka semua akan terjadi. Baca Yesaya 55 nomor 11. Aku Tadi, memberi perintah. Bang Suma juga Aku bilang, bebas murid mengatakan apa Yesus- saja.
murid Yesus katanya tidak ada yang mengaku Yesus adalah Allah. Itu salah besar ya. Lah, Itu Yesus sendiri mengatakan surat apa? Yohanes ditulis. Yohanes 1 ditulis oleh Yohanes. Yohanes kan murid ya Yesus. Karim. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Saudariku, Yesus datang menyampaikan firman di tengah-tengah Bani Israel. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, kita kunci itu. Berarti Yesus ini adalah orang yang berkata berdasarkan firman Tuhan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi, dia katakan bahwasanya hukum Tuhan itu adalah sampah. Saya boleh dong bertanya kepada saudari ini. Ini Yesus mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Bahkan dia katakan hukum Tuhan itu adalah hidup kekal. Kenapa tiba-tiba Paulus mengatakan itu adalah sampah? Anda mengatakan itu ajaran Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang asli tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus yang asli sudah menamatkan pengajarannya kepada muridnya Bani Israel. Yesus yang asli mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup yang kekal. Jadi Yesus yang mana ini yang datang mengatakan, hei Paulus, ya paman, hukum Taurat itu adalah sampah lu. Kan Yesus sudah mengatakan tadi, Ibu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Ada datang benar-benar tahun 50, datang kepada Paulus, akulah Yesus. Lalu memerintahkan kemudian Paulus mengajarkan orang-orang melakukan agama Kristen. Sedangkan Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan menjadi Kristen. Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan menjadi Yudaism. Jadi ada dua Yesus. Yesus Yudaism, Yesus Kristen. Ya kalau gini ya, kalau semua omongan Paulus itu tidak dipercaya, ya nggak usah ngomong lah dengan orang Kristen. Karena orang Kristen itu percaya Paulus adalah rasulnya gitu. Nah, karena Yesus yang asli mengatakan sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen, betul. Karena Yesus palsu sekelompok dengan pengikutnya, yaitu Kristen, pengikut Kristus. Saya nggak salahkan Ibu, saya cuma menggeliti akal sehat Ibu. Yesusnya meminta waspada kepada penyesat yang datang. Karena kalau penyesat yang datang, dia akan membantah firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Tuhan mengatakan bahwasanya terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Utusan Tuhan berkata bahwa hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Tiba-tiba muncul Paulus, kedatangan oknum mengaku Yesus, mendirikan sebuah sekte bernama Kristen. Ini ya saya bacain deh dari Tuhan, Kisah Rasul, gitu. Kisah Rasul 13 ayat 39. Ya. Dan dari 38, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Artinya bicara mengenai Yesus ya. Dan ayat 39, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Hukum Musa itu adalah hukum Taurat. Jadi kalau tidak bisa melakukan hukum Taurat, dia langsung dosa di mata Tuhan. Sekarang begini, saudari, hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk semua manusia ya. Nah, inilah. Ini di sini letak kesalahannya itu di situ. Hukum Taurat itu hukum Tuhan yang diberikan kepada Bani Yakub, bukan kepada semua manusia. Di sini letak kesalahannya. Karena saudara, itu tadi yang saya katakan di awal, Kristen ini terlahir menjadi Kristen. Sampai mereka karena gini, secara langsung diberikan kepada orang Israel, tetapi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah itu mereka juga memiliki hati nurani sehingga mereka bisa paham, oh kalau melakukan hal misalnya berzina itu dosa, pasti ada hati nurani yang menegur gitu loh, tapi tidak bisa sempurna jelas seperti tahu. Sekarang jangan begini, berzina. Nah, sekarang begini. Ketika hukum Tuhan itu datang, itu mengikat kepada siapa hukum itu datang. Zina
dikenakan kepada hukum zina, dikenakan kepada orang yang mendapatkan hukum zina. Jangan berzina. Itu perintah kepada siapa? Kepada Bani Israel. Di luar Bani Israel ada nggak perintah jangan berzina? Nggak ada. Contoh, anak-anak Adam, ada nggak perintah nikah? Nggak ada. Berarti mereka berzina. Dihitung berzina sekiranya ada hukum pada saat itu. Tapi tidak dihukum zina karena tidak ada hukum datang kepada mereka. Nah, hukum zina berlaku kepada Bani Israel. Orang-orang Roma ketika mereka ingin melakukan sesuatu hubungan laki perempuan, ya itu tidak dihukum berzina karena hukum itu tidak datang kepada mereka. Makanya dikatakan Bani Israel umat pilihan, bangsa pilihan, karena mereka dipilih oleh Tuhan, diberikan hukum. Di luar mau hidup seperti binatang silakan aja, karena tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Tapi ketika ada hukum zina, itu mengikat Bani Israel. Makanya lucu ketika Yesus datang mati untuk orang Kristen. Nih, untuk orang di luar orang Israel itu ada berlaku Roma 2 ayat 14 sampai 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak Loloskan memiliki dulu, hukum Ibu. Taurat secara naluriah melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka walaupun tidak memiliki hukum Taurat menjadi hukum Taurat bagi mereka sendiri. Artinya apa? Isi hukum Taurat itu ada tertulis dalam hati mereka dan suara hati mereka itu turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi kalau orang di luar Yahudi itu dia melanggar hukum Taurat, nah pasti ada kamu dosa nih, kamu salah. Oh, nggak bisa. Itu sibuk sendiri namanya itu. Itu Hukum Tuhan, itu hukum Tuhan. nggak bisa, Bu. Ibu, mohon maaf nih. Nggak, kamu sebagai orang di luar Yahudi atau di dalam Yahudi, kamu melakukan hukum Taurat untuk selamat tetap tidak bisa selamat. Itu intinya. Berarti Anda melawan Tuhan dong. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan tentang hukum Taurat itu sebagai perjanjian kekal kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Anda membantah Tuhan dari tadi. Nah, coba kita kupas sendiri pelan-pelan. Bukan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu datang yang baru, perjanjian baru. Yang lama sudah tidak berlaku lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Hari ini kita mendengarkan orang mengaku pengikut Yesus dan mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Pengikut siapa ke orang ini? Ya, karena kita pengikut hidup di bawah kasih karunia. Semua orang Kristen hidup di bawah kasih karunia penebusan kasih karunia nenek Mukiper. Saudaraku, di dalam kitab saudara dikatakan di Wahyu 3 nomor 9, orang yang bukan Yahudi pura-pura ngaku Yahudi atau sengaja mengaku Yahudi atau memaksakan menjadi Yahudi, dia adalah jemaat setan. Itu dalil. Maaf nih, bukan saya mengatakan, itu dalil. Orang yang bukan Yahudi tapi hidup seakan-akan Yahudi itu adalah jemaat setan. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan kalian hidup seakan-akan kalian dibebaskan oleh hukum Taurat? Sedangkan hukum Taurat itu adalah hukum Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 33 nomor 4, hukumku yang datang kepada Musa hanya berlaku kepada hak milik kepunyaan adalah ahli Bani Yakub. Yeremia 33 nomor 33 sampai 33, perjanjian baruku yaitu hukum Taurat aku akan tanamkan, aku akan tancapkan ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita nggak ada di situ, saudariku. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, artinya kalau hukum Taurat itu kata siapa? Itu kata siapa? Kristus tidak usah datang. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Ayo, yang jujur. Itu kata siapa? Mbah Paulus lagi kan? Seingat saya Paulus ya. Nah, itu tadi saya Paulus bilang, lagi. kalau kamu Makanya tadi di awal saya Paulus, bertanya, ya, saudariku, saya bertanya kepada saudari saya ini, siapa yang membisikkan Paulus begitu tajam sehingga membantah seluruh firman Tuhan yang datang kepada para nabi termasuk yang datang kepada Yesus? Siapa itu? Karena Yesus. Paulus itu kan dia menulis 14 kitab ya dari kitab perjanjian baru. Jadi kalau misalnya Bang Soma
tolak Paulus ya susah, nggak bisa ngomong. Kalau Sekarang Bang Suma bukan saya terus menolak melakukan Paulus. hukum Taurat untuk Sekarang selamat, ya bukan terserah. saya Kalau menolak sih enggak. Paulus. Saya tidak Kalau saya sih menerima enggak. Udah, Paulus itu bukan karena intinya. saya menolaknya, enggak. Tapi karena saya Gini loh, seorang Pak. Muslim. Gini loh, Muslim itu kenyataan dituntut gini loh. untuk berakal sehat. Maka dengan sendirinya Paulus gugur. Karena saya nggak dituntut masalah. untuk sehat Gini, berakal. Kalau Bang Suma mau terus melakukan hukum-hukum Allah supaya selamat, itu terserah. Tapi kalau Lah, saya hukum bersandar Tuhan yang kepada, datang kepada Bani saya Israel bersandar hanya untuk kepada Bani salib Israel. Kristus. Sudah itu aja. Astagfirullahaladzim, Udah ya, ya saya Allah ya mau mati. Karim. Udah malam. Ya Allah ya Karim. Kalau Bang Suma menolak keselamatan dari Kristus, ya nggak apa-apa, terserah. Kristus yang mana dulu? Kristus Kristus yang mengatakan mati hidup. disalib dan bangkit. Kristus yang Oh, mati disalib dan kirain bangkit. Kristus anak Maria. Kalau Kristus yang mati disalib itu jelas. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang berkata, akulah dia. Nah, yang disalib ini berkata, akulah dia. Aku tidak mau percaya kepada penyesat. Maaf ya. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sejenak sebelum oknum ini disalib, dia berkata, akulah dia. Maaf, aku nggak mau menyembah penyesat. Silakan ya, Saudari Nita kalau mau istirahat. Kajian-kajian ini memang berat karena harus menggunakan Enggak akal berat, sehat. enggak berat. Sebenarnya Enggak berat. firman Tuhan itu harus diterima tanpa Yang mana? banyak Yang mana yang firman Tuhan? membantah. Taurat? Kalau membantah melulu itu namanya Saudari, mengeraskan hati. saudariku, yang mana yang firman Tuhan? Tauratkah atau Filipi? Tidak ada yang berat kalau sudah percaya. Enggak, yang saya tanya yang mana yang firman Tuhan? Taurat atau Filipi? Semua. Dari mana Anda mengatakan Filipi itu firman Tuhan? Dua-duanya. Coba Ini juga Anda firman narasikan Tuhan. kepada saya Karena- di mana Paulus pernah kemudian menerima wahyu. Silakan. Tadi di Kisah Rasul 9, gimana sih? Di mana? Di mana coba? Dibilang kan, Mana Paulus Yesus menerima sendiri. wahyu? Coba. Kisah para Rasul 9 di mana? Yang datang kepada Paulus, akulah Yesus gitu. Nih ya. Ini bicara mengenai pengalaman gini nih, nih ya. Pengalaman Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus, betul? Ya, Saulus mengapa engkau sekarang menganiaya Yesus- aku? Jawab Saulus, Oke, siapakah oke, engkau oke. Tuhan? Katanya, Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Tuhan yang kau aniaya. aniaya itu. Akulah Tuhan yang kau aniaya, gitu maksudnya. Ya, Berarti Tuhan bisa dianiaya. menganiaya orang Kristen atau pengikut Yesus sama juga dengan menganiaya Yesusnya. Oh begitu. Tolong Ya. tunjukkan kepada Makanya saya. Paulus Tolong tertusukkan tunjukkan. hatinya. Astaga, aku sudah menganiaya Tuhan sendiri. Astaga. Oh mati dia. Tolong saudari, tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah menyampaikan firman kepada Paulus ketika dia mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, duluan mana Yesus menutup ajarannya dengan Paulus mengarang, Lukas mengarang, menulis Paulus bertemu dengan sosok Yesus? Mana yang duluan? Yesus menutup kurikulum pengajarannya sebagai rabi kepada Bani Israel dengan cerita ada sosok datang mengaku Yesus kepada Paulus. Duluan mana? Ditutup itu dalam arti bahwa tidak ada wahyu yang baru, bahwa wahyunya sudah tutup, bahwa Kristus adalah segala Tuhan dan firman Juru yang Selamat. engkau berikan. Paulus itu dia tidak membawa ajaran baru. Ibu, segala firman yang engkau berikan, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman setelah itu? Tidak ada ajaran baru, Pak. Paulus itu ajarannya Ya, dengan kalau Yesus tidak sama. ada ajaran baru, pertanyaan saya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya kepada ibu nih, apakah masih ada firman setelah itu? Tidak ada. Kalau misalnya masih ada, 13 ya itu kitabnya berarti Paulus ini dari mana? menambah-nambahi. Ibu,
13 kitabnya Paulus ini dari mana? Ya, di ayat Ibu, di ayat 15 ya. saudariku- Tapi firman Tuhan saudariku yang kepadanya. baik. Ini Saudariku yang penegasan baik. dari Yesus, Saudariku yang baik, pengesahan dari Yesus. 13 Dengar buku ya. Paulus ini termasuk Filipi Pergilah, yang tadi yang mengatakan sebab firman Tuhan itu adalah orang ini tinjas kubalon. Pertanyaan adalah saya, alat- itu dari mana firman-firman yang 13 bukunya Paulus ini dari mana, Ibu? Tapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab Ya. Paulus adalah alat Saudara-saudara, pilihan bagi Yesus saya- untuk memberitakan nama Yesus kepada bangsa-bangsa Saya lain selesai serta ya dengan raja-raja dan saudari orang kita ini. Israel. Yang jelas saya sudah membimbing beliau supaya bisa waras, bisa sehat, tapi dia pura-pura gila, dia pura-pura kemudian tidak mau peduli dengan apa yang kita sampaikan, padahal ini adalah ajaran yang diasaskan dari ajaran Yesus itu sendiri, di mana Yesus mengatakan segala firman yang Kau berikan telah Kusampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman, tapi muncul di tahun 50 pengakuan orang mengaku bertemu dengan Yesus, menyampaikan di mana Yesus ini katanya menyampaikan lagi firman ke dia sampai dia menulis 13 buku. Yesusnya sudah menutup ajarannya segala firman yang Kau berikan, tapi ada orang yang mengaku-ngaku lagi bertemu dengan Yesus dengan 13 kitabnya. Berarti ya silakan saudara pilih sendiri, pikirkan sendiri, renungkan sendiri, telaah sendiri. Apakah itu Yesus asli atau itu adalah Yesus palsu? Demikian dari saya, Bang Suma. Thank you teman-teman semuanya. Silakan. Jadi semua firman Tuhan itu diinspirasikan oleh Roh Allah. Roh Allah itu Ya, silakan, adalah Roh Kudus silakan adalah Anda Allah. orang sendiri. Dan Itu pengakuan Roh- siapa? Itu pengakuan Roh siapa? Kristus juga. Itu pengakuan siapa? Di 2 Timotius. Di Itu 2 siapa? Timotius. Siapa yang nulis Timotius itu? Timotius. Iya, siapa? Timotius yang nulis. Siapa lagi itu Timotius? Siapa lagi dia? Anak angkatnya apa? Paulus. Paulus. Ya, Paulus Ya, itu silakan, rasul besar, silakan. Pak. Silakan Anda berkiblat ke catatan-catatan itu. Saya berkiblat ke Yesus. Segala firman yang Kau berikan Gini loh, telah dalam Kusampaikan. Kristen Dah juga ada selesai tuh kita. cabang yang namanya Advent. Dia nggak percaya, Ya. ada yang ekstrim tidak percaya Silakan, tulisan Paulus. silakan. Dan buat kami itu bukan orang Kristen, gitu ya. Ya, silakan turunnya. Ibu, silakan. Ya, silakan. Makasih ya, Bu ya. Toba nak kasih puang Monro rimajeng Ucampa no Ucampa aronu Tapi dek nasau otakmu malesek Gimpetoni ulumu Urus semangatmu. Ya aku campak nih aro mula merupa. Masolang. Masalah generasi.